Salam semangat para penikmat semangkuk salad. Waktu saya kuliah di STT, saya sempat mengambil mata kuliah tambahan, yaitu mata kuliah etika politik, yang diampu oleh dosen yang bernama Bernard Adeny. Tetapi yang membuat saya teringat dengan sosok ini adalah suatu kali saya harus mempresentasikan bagian bab yang menjadi bagian saya untuk saya presentasikan minggu depan. Dan sebelumnya saya sudah membuat 2 master. Satu master saya serahkan kepada Pak Bernard, dan yang satu master untuk saya yang kemudian ketika presentasi saya harus copy sebanyak peserta yang ada di kelas. Hari itu saya sudah siapkan materi sebaik-baiknya dan saya sudah siap fotokopi, dan saya taruh makalah saya di meja belajar saya. Kemudian saya mandi, dan tidak lama kemudian setelah saya mandi, saya berencana akan fotokopi makalah itu. Tetapi yang terjadi, makalah master yang saya pegang itu raib dari meja belajar saya. Saya cari ke sana kemari, tidak ketemu. Saya tanya ke beberapa teman saya, tidak ada yang tahu keberadaan makalah master saya. Saya panik, saya bingung, dan akhirnya di tengah-tengah kepanikan dan kebingungan saya mencoba menelpon Pak Bernard. Dan dalam telepon saya mengatakan, Pak Bernard, tolong besok datang lebih pagi, karena makalah master yang saya pegang hilang. Saya ingin pinjam masternya besok pagi, dan saya akan fotokopi, dan saya akan siap mempresentasikan. Kemudian besoknya pagi-pagi benar, saya sudah ada di depan gerbang kampus menunggu Pak Bernard. Dan tidak lama kemudian Pak Bernard datang, dan saya segera menghampiri untuk meminta master makalah itu. Dan yang membuat saya takjub adalah dia menyerahkan segepok fotokopian makalah saya. Ternyata makalah saya sudah difotokopikan oleh Pak Bernard Adeny sebanyak siswa yang ada di kelas untuk mendengarkan presentasi saya. Dan dengan senyum dia mengatakan, semalam saya menangkap nada gelisah Anda, jadi saya fotokopikan makalah Anda. Saudara, yang saya ingat dari sosok Bernard Adeny itu bukan sekedar pintarnya dia dan teori-teori yang diajarkan, mungkin saya banyak yang lupa, tetapi satu hal yang tidak pernah saya lupa adalah kebaikan hatinya, kepekaan hati yang mendorong dia untuk memfotokopikan makalah untuk presentasi saya. Dan itu saya ingat sampai hari ini. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar tentang kepekaan untuk berbuat baik. Kepekaan yang bersumber dari hati yang gampang tergerak oleh belas kasihan, yang gampang tersentuh oleh situasi yang membutuhkan uluran tangan kita. Mari sebelumnya kita akan membaca di dalam Titus 2 ayat yang ke-7. Titus 2 ayat yang ke-7 bagian yang A. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Yang saya ingat dari sosok Pak Bernard Adeny adalah keteladanan dia. Bukan hanya ngajar, tetapi dia pagi itu mendemonstrasikan kepekaan yang berbuah kebaikan, yang membuat saya lega dan akhirnya bisa mempresentasikan makalah dengan baik. Yang saya ingat bukan teori yang dipaparkan sepanjang semester itu, tetapi yang saya ingat adalah keteladanan yang dia tunjukkan pagi itu di halaman kampus STT saya. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kebaikan yang kita lakukan tidak perlu diingat-ingat, tidak perlu dihitung. Otomatis kebaikan kita akan dicatat oleh orang yang dikenai oleh kebaikan kita. Kita nggak perlu ungkit-ungkit kebaikan kita. Kita tidak perlu hitung. Karena sekali lagi, orang yang dikenai kebaikan kita akan mencatatnya. Seperti saya mencatat kebaikan yang berangkat dari kepekaan hati Pak Bernard Adeny. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita berlomba-lomba menjadi teladan
untuk berbuat baik. Karena inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Inilah juga yang diteladankan oleh Kristus yang hatinya gampang tergerak oleh belas kasihan. Dia tidak menunda ketika harus melakukan kebaikan. Dia tidak menunggu waktu yang tepat untuk melakukan kebaikan. Begitu hatinya tergerak oleh belas kasihan, maka langsung disusul oleh tindakan nyata. Kebaikan sekali lagi tidak diukur dari besar kecilnya nominal atau berapa besar yang bisa kita berikan. Tetapi kebaikan itu berangkat dari kepekaan yang dibungkus ketulusan, yang keluar dengan begitu mekanisnya untuk memberi pertolongan demi pertolongan kepada orang lain. Selamat hidup peka, selamat berbuat baik, selamat menjadi teladan, dan kiranya Tuhan memberkati saudara.